Halo, selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 5. Gimana kabarnya? Sehat-sehat saja ya. Kita pada kali ini akan melanjutkan pembelajaran yang sudah berjalan kemarin. Masih pada tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Pada saat ini kita masuk pada pembelajaran yang kelima. Masih hubungannya dengan organ gerak hewan dan manusia. Hewan yang kita ketahui di sekitar kita ada perbedaan, ada 2 perbedaan yang akan kita bahas, yaitu hewan vertebrata yang kemarin sudah disampaikan dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan avertebrata artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri dari hewan ini, hewan avertebrata, susunan sarafnya itu berada di perut, kemudian memiliki rangka luar, dan otaknya tidak dilindungi oleh rangka. Contoh-contoh dari hewan avertebrata, misalnya siput, kemudian serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Kita sering melihat hewan-hewan ini hewan lunak, anak-anak, karena tulang belakangnya itu tidak dimiliki oleh hewan sejenis ini. Kita sering melihat di lingkungan sekitar kita, yang paling sering adalah cacing. Nah, kalau kita melihat cacing, itu adalah salah satu contoh hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata. Selain itu, hewan avertebrata adalah hewan vertebrata. Selain avertebrata adalah hewan vertebrata. Artinya hewan ini merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Di belakang bagian tubuhnya itu ada tulangnya, anak-anak. Contohnya yang sering kita lihat itu hewan kelinci, sapi, kambing, buaya, ayam. Yang paling dekat dengan kita, burung, itu adalah hewan vertebrata, memiliki tulang di bagian belakang, istilahnya begitu. Berbeda dengan hewan avertebrata tadi, itu tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata sering kita lihat setiap harinya, sehari-hari kita sering lihat dan kita jumpai hewan yang memiliki tulang belakang. Anak-anak, pembelajaran pada tema 1, subtema 1 pembelajaran 5 ini, selain yang sudah kita bahas beberapa hari kemarin tentang hewan tulang belakang dan tidak bertulang belakang, kita sudah dikenalkan pula dengan gambar. Kemarin kita juga sudah menggambar tentang ilustrasi, bagaimana corak-coraknya dari gambar ilustrasi ini. Gambar ilustrasi itu gambar dari imajinasi kita yang mewujudkan atau menggambarkan beberapa situasi. Dari gambar ilustrasi ini dibagi menjadi beberapa corak. Yang pertama adalah realis. Realis itu nyata. Gambar realis adalah gambar yang dibuat berdasarkan keadaan asli, baik bentuknya, ukurannya, tata letaknya. Jadi gambar ini benar-benar nyata. Misalnya kita menggambar sebuah lukisan yang diberi judul kapal dilanda badai. Nah, ini benar-benar mewujudkan gambar yang nyata. Jadi bukan hanya karena imajinasi saja, tetapi realistis keadaan aslinya. Bentuknya kapal seperti apa, bentuknya ombak seperti apa, itu pas sesuai dengan asli. Ini yang kita namakan gambar ilustrasi yang coraknya realistis artinya nyata. Kemudian yang lain sering kita jumpai
corak gambar karikatur. Nah, ini seperti kartun ya, karikatur. Itu gambarnya membuat kita kadang tersenyum karena lucu. Gambar ini sering diubah sesuai dengan objek aslinya. Sehingga kita kalau melihat gambar karikatur ini seakan-akan itu lucu dan aneh. Nah, sering mungkin anak-anak juga melihat di televisi atau mungkin di bacaan di buku perpustakaan gambar karikatur ini menggambarkan asli tetapi dibuat lebih dan objeknya diubah sehingga tampak lucu dan mungkin terkesan aneh. Ini yang kita namakan karikatur. Yuk kita lanjutkan. Yang lain adalah kartun. Nah, ini sering kita lihat di televisi, film kartun ya, Mickey Mouse atau mungkin gambar kucing itu ya. Gambar kartun itu gambar yang intinya menghibur dan humor. Gambar kartun bisa berupa binatang atau manusia yang kalau kita melihat itu bisa tersenyum atau itu humor, lucu. Dan gambar ini terkesan untuk menghibur saja, menghibur kita. Mungkin gambarnya tidak sesuai dengan aslinya, tetapi terkesan menyenangkan. Ini gambar kartun ataupun mungkin di televisi sering kita lihat film kartun itu kan lucu-lucu. Ya, kita lanjut yang berikutnya. Nah, yang satunya lagi adalah dekoratif. Dekoratif bersifat dekorasi. Itu gambar yang kita sampaikan itu mengubah bentuk asli. Tapi ciri-ciri khasnya dari gambar asli itu tetap ada. Jadi misalnya kita gambar burung, kita menggambar bunga atau pepohonan, ini gambarnya burung itu sesuai dengan aslinya. Tetapi yang kita sajikan itu bentuknya lain. Kita beri imajinasi, warnanya lebih menarik. Mungkin warnanya pun tidak sesuai dengan asli, tetapi warnanya sangat menarik. Dan lingkungannya, latar belakangnya juga kita berikan yang warna-warna yang bagus, yang serasi dengan gambar asli yang diubah bentuknya. Tetapi tidak lepas, tidak keluar dari gambar atau objek asli dari gambar tersebut, tidak menghilangkan ciri-ciri khas dari gambar tersebut. Ini yang kita namakan gambar ilustrasi dengan sifat dekoratif, bersifat dekorasi gambar atau lukisan. Ya anak-anak ya beberapa corak dari gambar ilustrasi yang kita sampaikan pada saat ini. Begitu anak-anak penjelasan pada hari ini tentang tadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata serta corak-corak gambar imajinasi. Oke anak-anak, kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain.